Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan saya pada malam ini Abi, Ya, alhamdulillah. ingin menanyakan kepada Abi, pejuang Islam dari Aceh ke Jawa yang sudah Abi ceritakan kemarin-kemarin, kalau untuk daerah yang lain menurut pandangan Abi gimana? Ya, alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini, sambil kita menunggu sahur, telah datang ke balai saya Tengku Subki sebagai tokoh muda. Tengku Subki menanyakan sama saya, selain daripada ke daerah Jawa sebagai pejuang Islam dari Aceh, ke tempat yang lain apakah ada? Begitu ya? Iya Abi. Ya, alhamdulillah. Jawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sallim ajma'in bi adadi kulli ma'lumin laki ya rahman rahim. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya alim ya azim ya rahman rahim. Jadi yang menyangkut dengan para pejuang daripada Aceh sebagai penyebar Islam, malahan ke daerah yang lain pun banyak, malahan ke seluruh Asia Tenggara, dari Aceh atau dari Kerajaan Pasai. Sehingga kita lihat seluruh Asia Tenggara, masyarakatnya semuanya memeluk agama Islam, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bermazhab Imam Syafi'i. Ini luar biasa. Kemudian sekarang ada cerita seorang wali Allah, tokoh dalam negeri Pasai, namanya Ibrahim Samarkandi. Istilah di Jawa Ibrahim Asmarakandi, padahal Samarkandi yang datang di Uzbek, yang dasarnya indatuhnya leluhurnya dari Uzbekistan. Jadi leluhurnya datang ke Aceh. Beranak pinak, lakapnya tetap dijuluki Samarkandi karena dia tokoh. Dari Aceh diperintahkan oleh kerajaan Aceh Darussalam kepada negeri Jempa di Aceh. Jempa di Aceh. Kemudian sesudah kahwin daripada kerajaan Jempa, lalu oleh kerajaan Pasai menyuruhkan dakwah kepada kerajaan kecil yang ada di sekitar Aceh yang bernaung di bawah Majapahit. Namanya Majapahit, daerah Temiang, Majapahit. Kemudian sesampainya di Majapahit, dia ditangkap, dibikin suatu tempat seperti tempat burung,
dikurung seperti tempat burung lah. Dalam bahasa Aceh, cintra. Kemudian karena dia tokoh besar, dibawa kepada Jawa. Sesampainya di Betawi, dia ditahan di situ. Karena Syekh Ibrahim Samarkandi ini sangat jujur, bijaksana, arif, luar biasa. Akhirnya dikeluarkan daripada tempat tahanan. Ini pendek ceritanya panjang. Sesudah dikeluarkan di situ, dia langsung menyebar agama Islam di daerah Betawi. Dan juga dia di samping ada nikah di Aceh dengan seorang anak tokoh besar di Aceh, di Jempa Aceh. Kemudian dia kawin lagi di Betawi dengan anak tokoh Betawi. Sehingga Islam di Betawi sampai menyeluruh, luar biasa. Nama-namanya pun diubah kepada nama-nama yang bersifatnya nama Islam. Seperti Ibrahim, Fatimah, Aisyah. Ini perjuangan yang luar biasa. Di ketika itu kerajaan Majapahit sudah luntur sikit-sikit. Dan juga dia beranak pinak di Betawi, daerah Betawi. Ada orang yang mengatakan di daerah Pasarbo sekarang. Akhirnya umur dia sudah agak tua, berangkatlah kepada Jawa Timur sekarang. Jawa Timur. Kalau nggak salah daerah maksudnya daerah Jawa Timur lah. Ibrahim Samarkandi. Kalau di Jawa Timur Asmarakandi, padahal Samarkand. Itu kawin lagi dia di Jawa Timur. Akhirnya ada anaknya dari Jawa Timur yang dikatakan dengan, kalau nggak salah, Sunan Ampel. Kalau nggak salah. Ini masalah. Akhirnya wafat di Jawa Timur. Yang perlu kita paham, banyak anak keturunan Asmarakandi di Aceh. Banyak. Juga banyak keturunan Asmarakandi di Betawi. Juga banyak keturunan Asmarakandi di daerah Jawa Timur, daerah Jawa. Artinya ada saudara orang Aceh di Betawi. Ada juga saudara orang Aceh di Jawa Timur. Begitu sebaliknya. Ada keluarga orang Betawi di Aceh. Ini masalah yang perlu kita hayati. Masalahnya. Asmarakandi. Seorang pejuang yang luar biasa. Yang selalu dikenang oleh orang-orang Jawa. Sama ada Betawi atau orang Jawa. Ini masalahnya. Ada yang lagi perlu ditanya? Yang ditanyakan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya sikit, Abi. Bagaimana yang kami dengar dari Jawa, Abi berangkat dari Kampa
Itu aja Abi. Jadi kita dengar-dengar dari Jawa, Asmarakani itu berangkat dari Champa Vietnam. Iya Abi. Oh gitu. Sebenarnya begini, dia dari Champa Aceh, berangkat ke Champa sana. Ada masalah keluarga di apa itu kerajaan Champa agak balik lagi kepada Champa Aceh. Champa Aceh kerajaan yang kuat walaupun kecil. Ini masalahnya. Karena Champa itu kerajaan daripada ayahnya Melikus Saleh, neneknya Melikus Saleh kalau nggak salah. Kerajaan Champa di Aceh. Kalau kita tulis, apalagi tulisannya tidak berlaku pas, pasti orang yang bacanya Champa. Padahal Champa. Ini masalah. Dari Aceh. Kalau Champa di sana, negara apa itu, negeri kecil dan tidak kuat. Ini masalah. Ya maksud di waktu itu karena kerajaan Pasai, suatu kerajaan sebagai penyelamat bangsa-bangsa Asia Tenggara, lebih ahli sejarah mengatakan bukan Champa yang ada di Vietnam, Champa yang ada di Aceh, di Biren. Biren itu apalagi sesudah merdeka pernah jadi ibu kota negara Republik, walaupun sekejap saja. Di situ itu Champa. Ini yang dimaksudkan dalam sejarah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Afan Jamudah. Dia berguru kepada Abu Bakar Pidi, seorang ahli sejarah. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Walaupun di sana di Jawa mengatakan Champa itu karena dia tidak pernah mendengar Champa Aceh. Ini masalah. Dan juga sebelum Syekh Ibrahim Samarkandi berangkat, dia sudah dibekali dengan sekalian ilmu perjuangan, ilmu jihad dan zikir jihad. Juga dia selalu membawa bendera Rasulullah karena telah terbiasa dari Aceh membawa bendera itu sebagai mengambil sempurna, mengambil tuah, mengambil berkat daripada bendera Rasulullah, bukan karena yang lain. Apalagi yang sebenarnya bendera kerajaan Pasai itu bendera hitam bertulis La ilaha illallah. Juga kerajaan-kerajaan yang ada di Gayo, malahan riwayat sampai kepada apa itu kerajaan Islam di daerah Jawa di sana selalu ada mengibarkan bendera hitam walaupun di mimbar khutbah. Begitulah adanya. Jadi kalau tidak ada lagi yang menanyakan, malam besok kita utarakan yang lebih panjang lagi. Ini kita ceritakan yang singkat-singkat saja. Adanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum.